Saya. Sama-sama Mas Anggri, terima kasih juga ilmunya Mas Anggri. Alhamdulillah saya belajar hari ini. Wah, Mas Habib ini di belakangnya lagi ada pengajian kayaknya. Iya Mas, jadi gimana? Mengganggu sekali atau enggak? Oh, tidak terlalu. Kalau agak Enggak didekatkan terlalu ya? gitu, tidak terlalu noise belakangnya. Oh ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya karena ini harus minta maaf atau gimana saya bingung ya. Karena saya bersyukur sebenarnya di depan rumah saya ini pas masjid. Makanya kalau ada ngaji seperti ini langsung kedengeran kenceng. Oke, tapi semoga suara ngaji ini menambah keberkahan bukan menjadi hambatan untuk kita belajar hari ini. Amin ya Amin. Allah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah masih sehat semuanya, bisa belajar sore ini. Terima kasih Mas Anggri, saya juga belajar hari ini banyak sekali dapat pengingat dari Mas Anggri ya. Jadi yang saya dapatkan paling kena adalah ketika kita ngomong sesuatu yang sesuatu itu nggak ada pada diri kita, maka hasilnya adalah kosong. Nah, itu dapat banget di saya. Saya merasa akhir-akhir ini ketika saya banyak sharing tentang digital marketing, saya memilih untuk menyampaikan apa yang saya lakukan dan itu ternyata benar bagi teman-teman yang menerima materi dari saya, termasuk yang sering kali menerima adalah tim-tim penjualan saya, katanya Mas lebih baik materinya sedikit disampaikan apa adanya seperti ini daripada panjang lebar kayak biasanya yang dulu-dulu. Nah, jadi benar banget apa yang disampaikan Mas Anggri. Nah, dan sore hari ini teman-teman, saya sengaja nggak buat judul ya, nggak buat judul untuk materi sharing, karena saya berharap kita hari ini banyak diskusi. Beberapa sesi kemarin kita sesi diskusinya terbatas sekali, sehingga saya nggak tahu teman-teman prakteknya sudah sampai mana, sejauh mana. Hari ini yuk kita diskusi. Teman-teman silahkan bertanya, bebas bertanya apa saja. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau saya belum bisa jawab, kalau ada buku di depan saya ini akan saya ambil bukunya, saya baca, saya sampaikan. Kalau nggak ada bukunya, saya akan tanyakan ke guru-guru saya dulu. Silahkan, boleh curhat apa saja yang pengen ditanyakan ya, seputar digital marketing dan ngomset dari atau mencari penghasilan dari online. Silakan. Oke, baik Mas Habib. Itu rekan-rekan semua ya. Jadi kalau semuanya dari 3 sesi yang kemarin yang sudah diisi oleh Mas Habib, teman-teman ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, tentang digital marketing, bagaimana cara kita menggenjot omset dari sosial media, monggo bisa ditanyakan sekarang. Oke. Tapi sepertinya saya yang bertanya duluan deh, Mas Habib. Monggo Mas Dino. Nah, saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan dari Mas Habibie ya. Kita kolaborasi sampai kita berjalan di Kupang. Itu Mas Habibie ketika pertama kali berada di depan para peserta itu selalu bilang bahwa perbaiki mindset terlebih dahulu ketika kita menjalani bisnis secara online, Mas. Nah, itu kadang saya bingung. Padahal saya mendengarkan deh. Ini sebentar, apa yang harus saya perbaiki dari mindset saya ketika saya mau start berjualan online, Mas? Gitu. Ya, yang biasanya dalam slide-nya Mas YPD itu kan digambarkan ya orang yang ada di tengah gurun, ya tiba-tiba ada mobil jatuh menggelinding sendiri di depan orang tersebut, tuh tiba-tiba ada mobil dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman semua karena yang saya lihat bahwa itu adalah fondasi kita ketika kita mau melakukan. Oke. Sambil saya catat ya, saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sudah Pertanyaan pertama. Juga. Oke, alhamdulillah. Sudah kelihatan yang saya share? Notepad kosong sudah kelihatan Mas Tino? Sudah kelihatan Mas. Sip. Notepad kosong apa ada isinya? Notepad kosong. Notepad kosong, alhamdulillah. Oke. Jadi memang sebelum kita memulai digital marketing, ya memulai bukan digital marketing. Kalau kita bahasanya digital marketing itu terlalu tinggi. Sederhananya adalah online marketing. Kita melakukan kegiatan marketing secara online. Prinsip-prinsipnya sama sebenarnya. Online marketing itu lebih sederhana malahan. Ya. Kalau offline marketing harus benar mindsetnya, online marketing juga harus benar mindsetnya. Nah, mindset online marketing yang benar seperti apa? Saya sekarang sudah menyimpulkan ada setidaknya
6 ya. Ada 6 mindset online marketing. Yang pertama teman-teman adalah online marketing itu bukan sulapan. Bukan sulapan. Ya, bukan sulapan, tapi magic. Wah, beda. Magic. Ya. Atau sederhananya bukan cara instan menghasilkan uang. Nah, kalau kita tahu Mas Andri itu juga magician ya. Magician itu bukan bim salah bim jadi, tapi ada seninya. Nah, sama online marketing itu juga ada seninya. Bukan instan, bukan cara instan. Sehingga akan ada kalanya teman-teman melakukan online marketing, melakukan jualan online tidak langsung menghasilkan. Hari ini posting, sehari, 2 hari, seminggu, mana nggak ada yang telepon ya. Omsetnya juga krik-krik terus ya, bukan kring-kring tapi krik-krik gitu kan. Nah, disitulah teman-teman harus sabar. Yang saya tunjukkan dengan video yang saya tampilkan itu, Mas Dino. Jadi tetap sabar, tetap seperti itu. Nanti kalau kita tetap sabar, tetap senang menjalani online marketing, menjalani proses dari jualan online yang kita lakukan, maka rezeki itu suatu saat akan datang, gitu kan. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha yang kita lakukan, kan seperti itu. Mindset yang pertama itu. Jadi online marketing itu bukan cara instan menghasilkan uang, ada prosesnya. Nah, kemudian yang kedua, dalam melakukan proses online marketing tadi, selalu awalilah dengan riset. Karena rahasia suksesnya adalah riset. Riset di sini teman-teman ada 3 minimal. Yang pertama riset produk, yang kedua riset pasar, yang ketiga itu riset kompetitor. Nah, ini harus dilakukan. Banyak orang itu di kepalanya, di mindsetnya nggak ada soal riset ya. Kata-kata riset itu nggak ada di kamus online marketing di kepalanya, sehingga dalam melakukan jualan ya sekedar asal aja. Misal ya, riset produk, menentukan produk mau kulaan tahu nggak? Kulaan itu ambil stok barang banyak gitu ya, memutuskan untuk aku mau jualan ini, aku mau kulaan gitu ya, mau ambil barang modal sekian. Nah itu nggak riset dulu, akhirnya stoknya yang diambil bukan malah laku tapi malah jadi dead stock. Uangnya bukan malah berputar tapi malah jadi uang yang berhenti. Maka mindset kedua, selalu lakukan riset terlebih dahulu. Nah, untuk riset itu kita perlu tahu mindset yang ketiga. Mindset yang ketiga ini adalah kunci dari online marketing, yaitu kata kunci. Kuncinya adalah kata kunci. Jadi ketika kita mau melakukan online marketing, mengonlinekan sebuah produk, menjual produk secara online, kita harus menemukan kata kunci yang tepat untuk produk itu. Kata kunci ini harus bisa membuat produk kita menjadi laris dengan 3 kategori laris, yaitu 1, produknya menjadi unik. Produknya unik. Dengan kata kunci juga kita membuat produk unik, kompetitor sedikit ya, kompetitor sedikit. 3.3 yaitu cukup ada pasar. Misalnya teman-teman yang saya ini ya teman-teman, saya bisa jualan produk. Saya ngerti ilmu online marketing. Saya bisa bimbing orang MLM jualan produknya secara online, tapi saya nggak bisa jalan online marketing. Nah, jadi dari pengalaman saya membimbing teman-teman MLM ini, saya punya satu pengalaman, yaitu membimbing teman-teman Keling. Teman-teman di MLM Keling itu punya satu produk yang produk itu adalah produk obat asam lambung. Ya, obat asam lambung. Banyak member Keling lainnya menjual dengan nama produknya. Saya lupa nama produknya apa. Ya. Kemudian ada teman saya yang jualan online, pengen jualan itu juga. Saya menyarankan kalau sudah banyak yang menjual di online dengan nama produk itu, ya jangan jual dengan nama produk itu, tapi jualah dengan kata kunci lain yang mewakili produk itu. Maka dijualah waktu itu dengan kata kunci, dioptimasi di online dengan kata kunci, produsen obat asam lambung untuk usia 35 tahun ke atas. Jadi spesifik, unik, tapi tetap ada pasarnya. Produsen obat asam lambung untuk usia 35 tahun ke atas. Padahal produknya sama. Ketika ada orang tanya, Mas, maaf, ini
jual produk, jual obat asam lambung ya? Iya, betul. Yang ditawarkan ya tadi produknya Keling ya, yang orang lain jual berdarah-darah bertarung-tarung dengan saudaranya sendiri, sahabat sendiri dengan nama produk itu di online. Jadi kuncinya yang ketiga adalah kata kunci. Mindset yang keempat yaitu selalu harus by data dan terdata. Jadi dalam membuat strategi teman-teman, membuat strategi apa itu namanya marketingnya nanti itu harus by data. By data ini data didapatkan dari riset. Misal memutuskan menjual produk A di media apa, misalnya jualan produk tadi asam lambung tadi ya, obat asam lambung. Setelah kita riset kita dapat data bahwa ternyata orang-orang atau kompetitor kita banyak menjual di marketplace. Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Maka kita jangan jualan di sini. Kita cari media lain. Riset di alexa.com. Alexa.com itu ibu dari internet, ya, ibu dari internet. Maka kita bisa tahu di Indonesia media online yang banyak dikunjungi orang Indonesia apa. Kita pakai itu. Yang selain dipakai oleh kompetitor kita. Berikutnya lagi, kita by data. By data menjual produk tadi ya. Produk asam lambung dicari nggak di online? Kalau dicari maka oke, lanjutkan jual. Kalau nggak dicari, cari kata kunci lain. Misalnya obat mah gitu ya, obat mak apa MAG gitu loh. Nah, itu ya. Itu kan banyak sekali ya. Atau obat sakit perut saat Ramadan. Nah, gitu kan bisa juga ya. Jadi cari kata kunci lain yang mewakili. Kemudian terdata. Terdata itu apa? Setelah kita melakukan optimasi atau menjalankan online marketing by data, maka respon atau feedback yang kita dapatkan, berapa pembeli yang masuk dari media mana saja, masuk dari kata kunci apa saja, itu harus terdata. Kita data, kita catat. Contohnya kayak saya tadi, siang tadi masuk, Mas, apa benar ini dengan agen baju lebaran di Surabaya? Saya jawab, ya. Dengan siapa, dari mana, tahu informasi kontak saya dari mana. Nah, saya tanya seperti itu dalam rangka mendata. Media apa yang efektif untuk saya, yang mendatangkan traffic untuk saya. Kemarin juga masuk, Mas, agen Kaukah? Iya, betul. Dapat informasi dari mana? Dari Google. Oke, Google efektif. Google, saya lihat yang kata kunci agen Kaukah tadi saya posting di media apa. Itu terdata seperti itu. Berikutnya lagi, yang kelima adalah selalu lihat respon pasar. Nah, respon pasar ini bisa kita lihat dari data yang kita dapatkan, yang kita catat tadi. Kalau kita melakukan online marketing nggak pernah melakukan pencatatan, maka ya kita nggak tahu respon pasar seperti apa, hanya berdasarkan persepsi. Kalau kata guru saya belajar di Coach Fahmi, itu beliau sangat menekankan, selalu data. Karena dalam setiap data, atau pada setiap data itu terdapat pasangan tindakan yang cocok. Kalau kita nggak pakai data, kita tindakannya nggak cocok, kurang cocok ya. Seperti itu. Dan kan bisnis online itu nggak boleh baper, ya, jualan online nggak boleh baper atau sekedar bawa perasaan, harus bawa data, ya. Kalau jualan online baper, pembeli CLBK, chat lama beli kagak, mutung nanti ya, putus asa nggak jualan lagi. Tapi kalau by data, ini ternyata ini pembeli yang CLBK itu kebanyakan dari media apa, kita jadi tahu, gitu ya. Yang keenam adalah teman-teman selalu kuatlah di kekuatan. Ini mindsetnya, di kekuatan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, dalam menjalankan strategi online marketing atau menjalankan jualan online, kuatlah di diri Anda. Lihatlah kekuatan Anda, bangunlah kekuatan Anda. Kalau kata sahabat saya, jangan sampai tenggelam karena terlalu banyak melihat kompetitor ya. Tapi fokuslah juga untuk membangun kekuatan Anda. Kalau banyak orang sukses jualan online, kabarnya adalah dari Facebook Ads, dari Google Ads, dari IG Ads, dari endorse di Instagram, dari paid promo di Instagram, yang kemudian Anda, ya aku kan nggak bisa melakukan itu karena aku kan nggak punya modal. Kalau Anda terus begitu, maka Anda nggak akan sukses di online marketing. Maka fokuslah di kekuatan. Mulailah dari apa yang Anda bisa mulai. Anda bisanya dari media gratisan, oke, mulai di sana. Anda bisa mulai dari WhatsApp, oke, mulai di sana. Tapi untuk memulai teman-teman, bangunlah kekuatan. Kekuatan dibangun dari belajar, ya. Kekuatan dibangun dari proses belajar. Atau dengan ilmu bahasanya. Karena kita kan pengen sukses dunia dengan ilmu, sukses akhirat dengan ilmu. Sukses dunia akhirat dengan ilmu, sama di online marketing juga dengan ilmu.
Maka kalau pengen misalnya Anda pengen mampunya Anda belajar Facebook, oke, belajar dulu Facebook. Kemudian praktekkan Facebook. Itu. Ini 6 mindset menjalankan online marketing yang saya pegang sampai hari ini. Dan alhamdulillah dengan ini insya Allah cukup. Monggo. Ada yang lain lagi atau Mas Dino bagaimana? Oh, Mas Habibie. Luar biasa. Jadi ternyata mindsetnya ada 6 ya. Saya kira cuma satu mindset. Yang penting sekarang sudah tercerahkan. Oke, di sini sudah ada 3 Mas ya. Yang pertama mungkin bisa dijawab singkat-singkat. Ini malah ada 4 ini. Dari Bu Nurwaida ya, rekan saya kuliah ya. Digital marketing yang baik itu idealnya seperti apa sih? Oke, karena sudah yang baik. Yes. Karena sudah jam 5, mungkin saya minta 5 menit lagi untuk jawab pertanyaannya, Mas. Monggo. Saya jawab singkat, nanti kalau kita kalau kurang terjawab, kita diskusi di grup. Grup itu eman kalau nggak dipakai diskusi ya. Oke. Ya, oke, baik. Bismillah, saya jawab dari Bu Ida ya. Bismillah. Digital marketing yang baik, yang ideal itu seperti apa? Yang ideal itu indikatornya kalau saya mendatangkan penjualan, Bu. Mendatangkan penjualan itu biasanya satu, produk dan medianya cocok. Contoh, kalau produknya jasa, maka nggak cocok di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Ya. Kemudian selain cocok medianya, biasanya kalau mendatangkan penjualan itu adalah karena target market kita ada di sana. Misalnya produk kita adalah aksesoris untuk milenial, anak-anak muda ya, atau custom case. Custom case itu silikon HP yang ada icon-icon atau gambar-gambar yang lucu-lucu gitu ya, pasarnya milenial. Maka menurut saya itu efektif sekali di Instagram. Kenapa? Karena target marketnya milenial tadi di Instagram. Kalau di Facebook itu kebanyakan orang-orang yang senior. Senior itu ya seusia saya 23 tahun ke atas, 21 tahun ke atas. Gitu ya. Kalau di bawah 21 tahun ke atas itu banyak di Instagram. Jadi pertama tentukan media yang tepat untuk produk Ibu. Yang kedua, ternyata saya masih share screen ya. Ideal. Satu, mendatangkan penjualan. Nah, ini karena satu, media cocok untuk produk. Kemudian, target market ada di sana. Yang ketiga, kita mudah melakukannya. Udah, ini 3 dulu aja ini. Jadi, udah pokoknya kita bisa melakukan itu konsisten tiap hari, jalankan tiap hari. Gitu. Karena dengan konsisten kita akan mendapatkan hasil. Itu ya. Saya jawab singkat karena waktunya terbatas, mohon maaf. 17.05 saya akhiri insya Allah ya. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah pertanyaannya bagaimana? Ada 3 Mas, sudah saya forward ke grup. Cuman kalau memang satu lagi yang mau dijawab, monggo. Selamat sore Mas, saya ingin bertanya bagaimana cara menentukan nama produk atau jasa agar anak-anak milenial dan kawan-kawan yang lain mudah diingat. Ya, ini dari Mas Fajar yang ada di Palembang. Kalau boleh tahu Mas Fajar ini produknya apa ya Mas Dino? Mas Muhammad Fajar. Mas Muhammad Fajar mungkin bisa dijawab produknya seperti apa Mas? Monggo kalau di unmute. Produknya itu ada seperti jajanan-jajanan pasar. Apa? Jajanan pasar. Ada juga yang makanan-makanan dari negara-negara lain, contohnya kayak makanan khas Korea atau khas Jepang seperti itu Mas. Baik Mas Fajar, karena waktunya terbatas dan pertanyaannya ini pertanyaan yang keren sebenarnya. Saya juga lagi tertarik dengan ini pertanyaannya soal branding kalau di online ya. Kalau di online marketing ini kategorinya materi branding. Saya sedang belajar satu buku yang bagus sekali ini, Laku Keras ya. Ini judulnya ini tentang branding, jadi isinya psycho-hacking. Bagaimana kita menghack psikologi target market kita di online. Nah, jawabannya saya pelajari dulu di sini, nanti akan saya jawab di grup ya Mas. Insya Allah kasih saya waktu 2 hari saya akan jawab. Oke ya? Baik Mas, terima kasih Mas. Ini kalau mau beli bukunya, mumpung sekarang harganya masih 400.000, normalnya 750 kalau nggak salah. Jadi monggo, bisa cari di online judulnya Laku Keras. Atau kalau sabar nunggu saya, bisa nunggu saya. Kalau beli bisa lebih cepat kayaknya, sehari nyampe. Monggo.
Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah saya share di grup WhatsApp Mas ABB. Nanti monggo kalau memang mau diunggah ya. Jadi nanti kalau semuanya sudah ada jawaban, monggo bisa langsung dijawab aja teman-teman. Dan teman-teman yang lain, kalau memang ada pertanyaan, ya entah tadi tentang public speaking atau yang materinya Mas ABB, monggo bisa langsung melayangkan pertanyaannya di grup WhatsApp kita. Oke, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Mas Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi terakhir ya, bukan terakhir. Ini penutup untuk hari ini teman-teman. Memang benar kata Mas Dino. Jadi kita yang saat ini mudah sekali atau banyak sekali godaan untuk kita. Saat ini banyak sekali godaan untuk kita untuk ikut memulai online marketing. Dan banyak tawaran belajar online marketing di luar sana ya. Tapi yang harus teman-teman pahami gini. Jangan mudah terpikat dengan copywriting, dengan copywriting, karena copywriting memang dibuat untuk orang beli. Tapi mohon maaf, kebanyakan copywriting di luar sana tidak sesuai dengan realita yang akan teman-teman dapatkan. Maka harus benar-benar memilih. Kalau kata guru saya, pastikan probabilitas belajar di sana bagus, gitu ya. Maka teman-teman saat mau memutuskan belajar online marketing, memulai online marketing, mulai dari dasar, kuat di kekuatan dulu. Mulai dari mindset dulu. 6 mindset tadi silahkan diterapkan, diaplikasikan ke dirinya. Kemudian mulai dari apa yang teman-teman bisa. Insya Allah saya bersedia kalau teman-teman mau konsultasi ke saya, WA saya, Mas, saya ada produk ini, kemudian saya belum memulai sama sekali atau sudah memulai di media ini, baiknya saya ke depan bagaimana? Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Itu dari saya. Ya, teman-teman, masa seperti ini banyak yang memanfaatkan untuk berbagi. Nah, maka teman-teman, saya juga minta tolong ke teman-teman semuanya, termasuk kita, saya dan Mas Dino di grup meeting ini, setiap minggu pengen berbagi ya. Saya menitip pesan ke teman-teman, tolong bantu di-share ya, biar pesertanya makin banyak setiap minggunya. Itu aja terakhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun Mas Habibie, teman-teman semua. Itulah akhir dari sesi kita pada hari ini, Kamis ini. Ada 19 orang yang bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, karena waktunya sangat mepet, mungkin ada beberapa materi yang tidak tersampaikan seluruhnya atau tidak bisa menjawab pertanyaan seluruhnya dari rekan-rekan semua. Ya, tapi terima kasih sudah mau join. Dan untuk sesi minggu depan akan ada bintang tamu khusus. Ya, bintang tamu khusus ini beliau akan sharing di sini. Jadi cuma beliau saja selama 1 jam. Ya. Nah, siapa bintang tamu khususnya? Ya, yang sangat spesial ini nantikan posternya maksimal besok akan saya posting di grup. Baik teman-teman, selamat menunggu waktu berbuka bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Ya, sukses selalu untuk kita semua. Stay safe and stay healthy teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa sih?